Apakah Anda rindu diberkati Tuhan? Apakah Anda ingin menjadi berkat bagi sesama? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Dalam Bayang-Bayang Salib. Kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau akan anugerahkan kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami akan kebenaran firman yang siap kami terima saat ini, dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus." Saudaraku, mereka yang berjalan dalam bayang-bayang salib Golgota tidak akan meninggikan diri, tidak akan menyombongkan diri karena mereka telah dibebaskan dari dosa. Mereka merasa bahwa oleh karena dosa-dosa merekalah yang menyebabkan penderitaan yang menghancurkan hati anak Allah, dan pemikiran ini akan menuntun mereka kepada penyesalan yang mendalam. Mereka yang hidup paling dekat dengan Yesus melihat dengan jelas kelemahan dan keberdosaan manusia, dan harapan mereka satu-satunya hanyalah jasa-jasa juru selamat yang tersalib dan yang telah bangkit kembali itu. Sekarang pengudusan menonjol di dunia keagamaan, dan bersamaan dengan itu roh menikahkan diri sendiri dan ketidakpedulian kepada hukum Allah yang menandakan sebagai yang asing bagi agama Alkitab. Para pengajarnya mengajarkan bahwa penyucian adalah pekerjaan seketika, sekejap, oleh mana melalui iman saja mereka memperoleh kekudusan yang sempurna. Percaya saja, kata mereka, dan berkat menjadi milikmu. Tidak diperlukan usaha-usaha lebih jauh di pihak si penerima. Pada waktu yang sama, mereka menyangkal wewenang dan kekuasaan hukum Allah dan mengatakan bahwa mereka telah dibebaskan dari kewajiban memelihara hukum-hukum atau perintah-perintah itu. Tetapi apakah mungkin bagi manusia menjadi kudus sesuai dengan kehendak dan tabiat Allah tanpa menyesuaikan atau menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip atau hukum Allah yang adalah pernyataan sifat dan kehendaknya, dan yang menyatakan apa yang menjadi kesukaan bagi dunia? Keinginan kepada agama yang gampang, yang tidak menuntut suatu perjuangan, tidak ada penyangkalan diri, tidak ada perpisahan dengan kebodohan dunia ini, telah membuat ajaran iman, hanya iman, menjadi ajaran atau doktrin yang populer. Tetapi apakah yang dikatakan oleh firman Allah? Kesaksian firman Allah menentang ajaran iman tanpa perbuatan yang menjerat itu. Bukanlah iman yang hanya menuntut kemurahan sorga tanpa menyesuaikan dengan syarat-syarat atas mana kemurahan diberikan. Itu hanyalah dugaan, karena iman yang sejati berdasarkan janji-janji dan syarat-syarat Alkitab. Jangan seorang pun menipu diri sendiri dengan kepercayaan bahwa mereka dapat menjadi kudus sementara dengan sengaja melanggar salah satu tuntutan-tuntutan Allah. Perbuatan dosa yang diketahui atau disengaja mendiamkan suara roh dan akan memisahkan jiwa dari Allah. Kita tidak dapat mengatakan seseorang suci tanpa mengukurnya dengan satu-satunya standar kesucian, baik di sorga maupun di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena saat ini kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bila firman yang boleh menuntun kami hari ini, sehingga kami boleh fokus untuk mengarahkan perhatian kami hanya kepadamu, yang adalah kebenaran yang sejati. Tolonglah kami hari ini, agar kami boleh melakukan semua rencana kami, semua penyembahan kami, bahkan semua karya kami serahkan ke dalam tangan. Pakailah kami sesuai dengan rencanamu, sehingga apapun yang kami lakukan berhasil. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami yang kami bawa dan alaskan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.